Going down, I'll give up everything. Daunting all, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go. Don't let go. Sobat balap, atmosfer jelang MotoGP Mandalika 2025 sudah menghangat bahkan sebelum suara mesin meraung di lintasan. Indonesia benar-benar kembali jadi pusat perhatian dunia. Tanggal 5 Oktober tinggal menghitung hari dan satu persatu pembalap MotoGP mendarat di tanah air. Namun menariknya, kehadiran mereka kali ini bukan sekadar untuk mengadu kecepatan. Para rider membawa kisah masing-masing, dari sekadar menikmati pantai, kuliner lokal, hingga momen bersejarah bertemu presiden. Dan di tengah semua cerita itu, ada dua nama besar yang langsung bikin publik tanah air heboh, Marc Marquez dan Valentino Rossi. Dua ikon MotoGP ini bukan cuma singgah, tapi juga meninggalkan kesan dalam yang membuat Mandalika semakin istimewa. Marc Marquez, sang baby alien, baru saja mengamankan gelar dunia ketujuhnya di Jepang pekan lalu. Tapi begitu mendarat di Jakarta, ia langsung mengirimkan pesan hangat dengan bahasa Indonesia. "Hello Indonesia, saya sudah sampai di Jakarta. Sampai ketemu besok ya, ciao," katanya sembari tersenyum. Video singkat itu sontak viral, disebar ribuan kali di media sosial dan memicu gelombang antusiasme publik. Marquez tidak berhenti di situ. Malamnya, ia langsung diundang ke Istana Merdeka untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini menandai dimulainya rangkaian MotoGP Mandalika 2025 dengan cara yang begitu simbolis. Sang juara dunia menyapa rakyat Indonesia lewat kepala negara. Dalam pertemuan di istana, Marquez ditemani dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama dari Moto3. Bayangkan saja, dua anak bangsa duduk satu ruangan dengan Presiden RI dan salah satu legenda MotoGP. Pertemuan ini berlangsung selama hampir 1,5 jam, penuh dengan cerita, pesan, dan motivasi. Presiden Prabowo memanfaatkan momen ini untuk menanamkan semangat pantang menyerah. Marc Marquez pernah kalah berkali-kali sebelum jadi juara dunia. "A champion never gives up," katanya. Kalimat ini terasa sederhana, tetapi punya bobot besar, seolah menjadi pesan langsung agar Mario dan Veda tidak berhenti bermimpi menembus kelas utama MotoGP. Suasana pertemuan itu bukan hanya formalitas, melainkan benar-benar penuh makna. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh generasi pembalap muda agar bisa bersaing di panggung dunia. Mario Aji yang masih berjuang di Moto2 dan Veda Ega Pratama, talenta 16 tahun yang baru naik ke Moto3, dianggap sebagai simbol harapan. Di hadapan mereka, Marquez pun mengangguk, seakan setuju bahwa jalan menuju kejayaan memang penuh rintangan. Namun justru dari rintangan itu lahirlah karakter seorang juara. Fans di tanah air pun dibuat bangga melihat momen bersejarah ini, karena jelas pesan Presiden menggarisbawahi satu hal, Indonesia tidak hanya jadi tuan rumah balapan, tapi juga bagian dari perjalanan lahirnya generasi emas. Marc Marquez sendiri usai pertemuan menyampaikan kesannya. "Saya tahu banyak fans di sini dan Mandalika adalah salah satu sirkuit terbaik. Saya akan coba menikmati setiap momen," ucapnya. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi menyimpan beban emosional besar. Seperti yang kita tahu, sejak Mandalika masuk kalender MotoGP pada 2022, Marquez belum sekalipun berhasil menuntaskan balapan utama. 2 kali crash dan sekali masalah teknis menjadi catatan pahit. Maka tahun ini, dengan status juara dunia, ia datang bukan hanya membawa piala, tetapi juga ambisi pribadi, mematahkan kutukan Mandalika. Para fans pun kini menanti, apakah Marquez akhirnya bisa menaklukkan aspal panas Lombok. Di sisi lain, Valentino Rossi tak kalah menyita perhatian. Meski sudah gantung helm, sosok berjuluk The Doctor itu tetap jadi magnet dimanapun ia berada. Tahun ini, Rossi datang untuk memimpin tim VR46 sekaligus mendukung murid-muridnya di lintasan. Sebelum menuju Lombok, Rossi sempat mampir ke Jakarta dan dijamu langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam video yang viral, terlihat keduanya makan malam bersama sambil berbincang akrab.
Fans di Indonesia tentu saja histeris. Kehadiran Rossi bagaikan reuni dengan ikon lama yang masih punya daya tarik luar biasa. Bahkan, banyak yang mengatakan, kalau ada Rossi, MotoGP di Indonesia terasa lebih hidup. Jika Marquez dan Rossi sibuk di Jakarta, rider lain memilih langsung menikmati pesona Lombok. Francesco Pecco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2023, terlihat berjalan santai di sekitar kampung dengan rekan-rekannya. Eddie Osinga, rider Moto3 asal Spanyol, mengunggah pengalaman 48 jam pertamanya di Indonesia. Salah satunya yang mencuri perhatian adalah ketika ia membeli bensin eceran di botol di pinggir jalan. "I love this beautiful country," tulisnya. Momen kecil ini membuat banyak netizen tertawa sekaligus bangga. Bayangkan, pembalap dunia terbiasa dengan pit stop modern, kini merasakan pengalaman khas Indonesia yang tak akan mereka temukan di Eropa. Keseruan juga datang dari Angel Pitweras, juara Red Bull Rookies Cup 2023. Ia mengunggah video saat menikmati Laut Lombok, melakukan salto dari perahu ke air biru jernih. Aksinya viral dan membuat banyak orang kagum dengan keberaniannya di luar lintasan. Tony Arbolino pun menunjukkan sisi humanisnya. Ia membagikan foto interaksinya dengan anak-anak di pantai sambil menulis caption penuh rindu, "Indonesia, I miss you." Fans di tanah air merasa tersentuh karena jelas terlihat hubungan emosional antara rider dunia dan masyarakat lokal. Tak berhenti di situ, Zonta van den Gorbers juga bikin heboh dengan caption "Turning into a local" saat berfoto dengan gaya khas Lombok. Ricardo Rossi tampak mencoba kopi khas setempat, bercanda dengan monyet, hingga makan pizza lokal. Dani Holgado memilih memamerkan penginapannya, sementara Marcos Ramirez jogging keliling Mandalika menikmati udara segar. Raul Fernandez pun bersantai di pantai dengan gaya ala turis. Semua unggahan itu makin menegaskan satu hal, MotoGP di Indonesia bukan sekedar ajang balap, tetapi juga festival pariwisata. Tak hanya aktivitas pribadi, panitia juga sudah menyiapkan serangkaian pra-event resmi. Pada 1 Oktober akan ada Riders Parade di Kota Mataram. Parade ini selalu ditunggu karena memberi kesempatan masyarakat untuk bertemu langsung dengan idolanya. Selain itu, beberapa rider juga akan melakukan kunjungan ke sekolah dan mengadakan pedok tour. Tujuannya sederhana, mendekatkan MotoGP dengan masyarakat. Dari sisi teknis, mulai 2 Oktober akan digelar uji coba lintasan, inspeksi keamanan, hingga konferensi pers. Lalu, latihan bebas digelar pada Jumat, dilanjutkan dengan kualifikasi pada Sabtu, dan puncaknya race hari Minggu. Balapan utama akan dimulai dengan Moto3 pada pukul 11 WIB, disusul Moto2 pukul 12.15 WIB, dan balapan pamungkas MotoGP pukul 14 WIB. Jadwal ini disusun ketat agar seluruh rangkaian berjalan lancar. Antusiasme masyarakat pun sudah terlihat dari tiket yang hampir habis terjual. Ribuan fans dari berbagai penjuru negeri siap datang langsung ke Mandalika, sementara jutaan lainnya menunggu lewat layar kaca. Mandalika tak ubahnya pesta rakyat yang menyatukan olahraga, budaya, dan kebanggaan nasional. Kini, sorotan utama tertuju pada 2 hal besar. Mampukah Marc Marquez menaklukkan Mandalika setelah 3 musim gagal finish? Dan apakah Mario Aji serta Veda Ega bisa memberikan kejutan manis bagi publik tuan rumah? Bersama hadirnya Rossi dan rider dunia lain yang sudah jatuh cinta dengan Lombok, Mandalika 2025 menjanjikan lebih dari sekedar balapan. Ini adalah panggung global di mana Indonesia menunjukkan keindahan, keramahan, dan mimpi besar untuk menjadi bagian penting dalam sejarah MotoGP. Dan tanggal 5 Oktober nanti, semua pertanyaan akan terjawab di aspal panas sirkuit Mandalika.